Kalau kita menjabarkan bagaimana cintanya Nabi kepada kita, nggak akan pernah selesai. Terlalu panjang. Seluruh hidup Nabi itu adalah bukti bagaimana Nabi mencintai umat. Nabi berjuang untuk umat. Nabi berdakwah dengan susah payah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mengenal atau mencoba merenungi akan besarnya cinta Nabi kepada umatnya, dengan melihat seperti apa sih gitu. Selama ini kita sering mendengar bahwa Nabi mencintai umat, tapi kayak gimana sih? Karena tujuan kita untuk mengetahui akan hal tersebut adalah agar hati kita ini semakin lebih terikat. Allah menitipkan di hati kita rasa cinta, rasa kagum, itu biasanya memang harus ada asbabnya. Seorang anak bisa menghormati dan mencintai orang tua karena tahu orang tua ini adalah orang yang telah paling banyak jasanya untuk dirinya. Begitupun kadang kita seringkali mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada orang yang mungkin telah menolong kita. Akan tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau mempunyai jasa yang teramat sangat besar dalam hidup kita, tapi seringkali kita sebagai orang yang mengaku umat tidak merasakan akan besarnya jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Dan apa sebabnya? Kenapa kita ada umat kok sama sekali tidak punya keinginan untuk kenal Nabi? Ada umat sama sekali tidak punya keinginan untuk mencari tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Itu tadi, karena dia tidak mengerti, tidak mengetahui besarnya kasih sayang dan cinta, perhatian yang diberikan Nabi kepada umat, sehingga mereka merasa tidak ada perlunya untuk mengenal Nabi. Maka di sini kita ingin mencoba merenungi akan kebesaran cintanya Rasulullah kepada kita, sehingga dengan harapan pengetahuan kita akan hal tersebut menjadikan kita semakin lebih mengagungkan beliau, sehingga dengan tujuan agar kita bisa menumbuh suburkan di hati kita rasa cinta kepada beliau, dan semoga dengan tumbuh suburnya di hati kita rasa cinta kepada beliau, maka kita akan bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah itu akan menghantarkan kita kepada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan tidak ada sesuatu pun yang ada di alam ini yang paling dicintai oleh Allah melebihi Nabi Muhammad SAW. Sehingga perlu kita untuk mencari pintu surganya Allah, untuk mencari ridhonya Allah adalah dengan kita mengetuk pintunya Nabi Muhammad SAW. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Allah sanjung Nabi kita. Allah jelaskan di dalam ayat Al-Quran yang sering sekali kita baca ketika kita menghadiri majelis-majelis maulid, di mana di situ artinya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang utusan, seorang rasul dari golonganmu sendiri. Nabi manusia, sama seperti kita. Kita bisa merasakan lapar, Nabi pun merasakan lapar. Kita merasakan sedih, Nabi pun merasakan hal tersebut. Kita bisa menangis, Rasulullah pun sama bisa menangis. Kita merasa capek, Nabi kita pun merasakan hal itu. Jadi sama seperti kita. Hanya untuk Nabi tentu ada spesialnya.
Kan, tapi Nabi memang dari golongan manusia, bukan golongan dari jin, bukan dari malaikat, dari kita. Sama seperti kita. Sehingga kesamaan Nabi dengan kita ini termasuk bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar mudah kita dalam mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari hidupnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau seandainya Nabi itu diciptakan dari malaikat, maka kita sebagai umat itu sering berhujjah. Bisa saja kita berhujjah. Ngelihat Nabi katanya ibadahnya rajin. Kita akan pakai hujjah, ya wajar Nabi rajin. Nabi kan malaikat. Nggak kayak kita. Sehingga makanya untuk menjaga orang dengan hujjah ini, lihat. Ini Nabi Allah kukuhkan. Bahwasanya Nabi itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan ini pun termasuk cara Allah untuk menjadikan kita itu semakin lebih mudah dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena biasanya manusia itu akan semakin ada ketertarikan di saat dia tahu ada kesamaan. Seringkali kami mengambil contoh kalau kita sedang berada di kota Mekah. Anggap kita diberi nikmat untuk bisa umroh. Semoga semuanya bisa umroh. Ya. Dan ketika kita umroh gitu ya, biasa kan kita ketemu dengan orang dari Indonesia juga. Nah biasanya nih lagi di Masjidil Haram misalnya, nggak tahu kita ngerasa di sebelah kita nih orang Indonesia nih. Ngelihatnya kan biasanya ada ciri khasnya ya, dari mukenahnya, dari wajah dan sebagainya. Kita tanya, dari mana Mbak? Dari Indonesia juga. Oh, sama, saya juga Indonesia. Lihat. Awalnya kita mungkin ya sekedar nanya, sambil ya nunggu, sambil apa, biasa kita sekedar tanya. Setelah itu, Indonesia jadi mana? Nah, habis itu mungkin dia akan ngomong, oh saya orang, misalnya, kayak Umi, orang-orang Cirebon, Umi tinggal di Cirebon. Loh, waktu kita mendengar, mungkin waktu di Indonesia, kita masih ya ada ketertarikan sama Indonesia. Tapi begitu dia bilang kok Cirebon, loh kok sama dengan saya? Ketertarikan kita akan semakin lebih. Kenapa? Ngerasa ada kesamaan. Jadi tentu kita lebih semangat. Tapi kalau dia mungkin bilang saya dari Jakarta, oh paling ya sekedar itu saja. Tapi begitu kita tahu dia dari Cirebon, wah itu semangat kita untuk mencari tahu. Loh Cirebonnya di mana? Saya juga orang Cirebon. Lihat. Dan itu manusia itu seperti itu biasanya. Sehingga makanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi, Allah utus Nabi, seorang utusan bagi kita, seorang rasul untuk kita yang beliau adalah dari sama seperti kita itu manusia. Akan tapi tentu beliau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan. Maka dikatakan basyarun lakal basyari. Beliau itu manusia tapi nggak kayak manusia. Beda. Beda kualitasnya. Jadi beliau adalah paling afdalul makhlukin, paling bagusnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu apa lagi yang di situ disebutkan? Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum. Aziz. Nabi itu merasakan apa yang kita rasakan. Terasa berat bagi beliau segala yang dirasa berat bagi umatnya. Dan ini benar-benar Allah jelaskan. Ini Allah nggak pernah berkata dusta. Artinya Nabi itu benar-benar memikirkan segala perkara yang memberatkan bagi umat, maka itu pun dirasa berat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu banyak nanti dibuktikan dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi itu selalu memikirkan urusan kita. Harisun alaikum. Dan sangat menjaga kepada kalian. Mikirin terus urusan kita. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wabil mu'minina raufur rahim. Dan juga kepada orang mukmin, Nabi itu sangat berkasih sayang. Penuh kasih sayang. Dan ini adalah subhanallah. Cara Allah sebenarnya mengukuhkan. Sebenarnya dari ayat ini saja sudah menjadi bukti betapa besarnya cinta kasih Nabi kepada kita. Hanya kadang kita ini kan begitu, masih belum cukup. Ayat ini memang menunjukkan, tapi buktinya apa? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jadi memang oleh Allah itu sudah diatur sedemikian rupa. Dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, dari awal, dari ketika beliau lahir sampai beliau wafat, dipilihkan oleh Allah untuk Nabi kita. Jalan hidup Nabi ini adalah untuk
menjadi motivasi atau menjadi pelajaran bagi umat. Dan Nabi sebagai ciptaan yang paling dicintai oleh Allah, ternyata pun dalam hidup beliau banyak menemukan yang namanya kesulitan, capek dan sebagainya. Bukan karena Allah tidak cinta. Allah sangat cinta Nabi dan mudah sebenarnya bagi Allah untuk memberikan kemudahan kepada Nabi. Akan tetapi yang namanya ujian atau kesusahan dalam hidup ini adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua umat manusia. Adapun untuk Nabi diperbanyak ujian-ujian yang Allah berikan, tujuannya apa? Untuk menjadi pelajaran bagi umat, menjadi kekuatan bagi umat. Contohnya gimana? Nabi diciptakan oleh Allah sebagai anak yatim. Yatimnya gak tanggung-tanggung lagi. Bukan sempat main dulu sama ayahnya, bukan sempat dulu ngerasain kasih sayang dari ibundanya dalam waktu yang lama. Enggak. Nabi ditinggal ayahandanya itu dalam keadaan masih 2 bulan di dalam kandungan kurang lebihnya. Setelah itu begitu dilahirkan oleh Sayyidah Aminah, ya, ternyata pun beliau tidak bisa langsung duduk bersama Sayyidah Aminah karena memang ada tradisi di kalangan Arab untuk disusui dalam rangka untuk menjaga kesehatan dan sebagainya. Sehingga sempat terpisah dengan Sayyidah Aminah dalam jangka waktu yang lama. Dan ketika berkumpul dengan Sayyidah Aminah baru sebentar, kurang lebih dalam masa 2 tahun, 1 tahun lebih begitu, tiba-tiba ibundanya pun di usia Nabi yang 6 tahun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beralih tanggung jawabnya kepada kakeknya. Dan ternyata pun ditinggal lagi oleh kakeknya. Sehingga akhirnya beralihlah kepada pamannya. Jadi dari kecil tuh Nabi itu memang sudah digembleng dengan pendidikan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Memang diatur oleh Allah. Nabi ditinggal oleh orang-orang yang punya peran dalam hidup beliau sebagai keluarga beliau. Untuk digantikan dengan perlindungan pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ini sebenarnya lalu hubungannya dengan kita sebagai umat apa? Nah, ini sebenarnya perjalanan hidup Nabi ini kan akan ditelusuri oleh kita. Setelah Nabi menjadi seorang Nabi, lalu Islam semakin tersebar, orang kan akan semakin pengen tahu tentang hidupnya Nabi. Lalu dari situ kita akan mengetahui, oh ternyata Nabi itu yatim. Loh ini untuk apa? Kekuatan bagi umat. Bahwa paling beratnya hidup seorang anak itu adalah ketika ditinggal oleh ayah dan bundanya. Maka di sini Nabi pun mengambil hal tersebut, bahkan bukan hanya dengan jadi dari mulai kecil gak pernah merasakan kasih sayang ayah, ya. Setelah itu ditinggal dalam masa kecil oleh ibundanya untuk nguatin hati nih, para umat Nabi Muhammad yang merasa dirinya yatim, jangan kecil hati. Kenapa? Nabi kita pun yatim. Setelah itu Nabi hidup bukan dalam keadaan yang bergelimang harta. Nabi ternyata dalam masa kecilnya pun ikut membantu pamannya untuk mengembalakan kambing. Ketika beliau remaja pun Nabi sudah mulai ikut-ikutan membantu dalam perdagangan. Ini sebenarnya pendidikan semua untuk kita. Seperti itulah hendaknya. Karena Nabi sadar, ini pamannya sangat mencintai Nabi. Tapi Nabi pun tahu diri. Ini kan pendidikan lagi untuk umat. Belum lagi subhanallah. Nabi ketika diberi oleh Allah karunia anak, lihat. Putra-putra beliau diambil semuanya oleh Allah. Dan ternyata yang tertinggal adalah putri-putri beliau. Nah, ini kenapa? Untuk kekuatan lagi bagi umat. Agar umat yang ternyata diuji, gak punya anak laki-laki, jangan minder. Nabi gak punya anak laki-laki kok. Walaupun memang ada hikmah. Bahwa ini karena memang Nabi tidak akan mungkin diberi anak laki-laki. Karena Nabi adalah khatamul anbiya. Penutupnya para Nabi. Jadi gak mungkin Nabi punya anak laki-laki. Karena para Nabi itu rata-rata anaknya menjadi Nabi. Dan Nabi ini adalah paling utamanya Nabi. Tentu kalau ada bisa menjadi Nabi lagi, putra Nabi sangat layak menjadi Nabi. Makanya Nabi gak punya putra laki-laki. Karena Nabi adalah penutupnya para Nabi. Tidak ada Nabi lagi setelahnya. Akan tapi pun ini, kenapa kadang ada orang tuh merasa gengsi punya anak perempuan. Ternyata Nabi putrinya perempuan, diberikan keturunan adalah perempuan semua. Dan sambungnya silsilah nasab Rasulullah ini adalah dari putri beliau Sayyidah Fatimah. Setelah itu apa? Nabi memilih hidup dalam keadaan sulit. Nabi seringkali merasakan lapar. Nabi seringkali merasa dapurnya gak pernah mengepul. Nabi selalu mengambil, padahal sebenarnya bukan karena Nabi itu gak bisa untuk meminta kepada Allah. Bahkan Allah tawarkan kepada Nabi. Badha makkata zahaba. Sampai ditawarkan bahwa hamparan Makkah itu menjadi emas. Ditawarkan untuk seperti
begitu. Tapi apa Nabi pilih? Enggak. Nabi enggak memilih. Nabi lebih memilih hidup dalam keadaan kekurangan. Nabi lebih memilih kadang lapar, sehari kenyang. Nabi lebih memilih dapurnya tidak mengepul. Kenapa? Lagi-lagi untuk kita. Agar apa yang dalam hidup Nabi ini menjadi ibrah bagi umat, sehingga siapapun yang diuji dengan kefakiran, jangan kecil hati. Yang pernah ngerasain lapar, ketahuilah Nabi bukan cuma pernah ngerasain lapar. Nabi sering kali merasakan lapar. Bahkan Nabi sampai untuk menganjal perutnya itu mengikat perutnya dengan batu. Lah ini kan untuk kekuatan, pengorbanan Nabi untuk kita itu loh. Jadi Nabi pun sering merasakan lapar. Dan itu dinikmati oleh Rasulullah. Bahkan bagaimana dikisahkan Nabi waktu itu ngerasa lapar, Nabi diem-diem. Tiba-tiba waktu itu ngelihat Sayyidina Abu Bakar datang. Ternyata beliau juga ngeluh, beliau juga kelaparan waktu itu. Datang lagi Sayyidina Umar, ngeluh lagi, lapar juga. Awalnya Nabi dengan lapar itu Nabi bertahan. Nabi gak berupaya untuk bagaimana, untuk ya pokoknya diterima oleh beliau, dinikmati rasa lapar tuh. Tapi begitu melihat dua sahabatnya kok dalam keadaan lapar, baru Nabi ayo kita berupaya. Akhirnya mengajak para sahabatnya untuk berupaya mendapatkan makanan. Jadi Nabi itu kalau untuk dirinya sendiri masih bertahan kuat. Tapi kalau ketika melihat ada sahabatnya yang merasakan lapar, gak tega Rasulullah. Bahkan pernah diceritakan dalam satu riwayat bagaimana Rasulullah tuh pernah waktu itu, beliau itu sholat bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Saat itu Nabi itu ketika bergerak itu melakukan gerakan sholat itu ada bunyi-bunyi. Sehingga waktu itu Sayyidina Umar yang kebetulan dekat dengan Rasulullah bertanya, ya Rasulullah apakah kau sakit? Enggak ya Umar, aku enggak sakit. Tapi aku mendengar ada sesuatu yang aneh darimu ya Rasulullah. Aku mendengar seperti ada bunyi. Setiap gerakan sholatmu itu kok ada bunyinya. Akhirnya Nabi yang awalnya enggak pengen cerita ya karena sudah ketahuan begitu ya berkata. Dibuka perutnya oleh Nabi. Ternyata Nabi mengikat perutnya dengan batu untuk mengganjal lapar. Untuk menahan lapar. Sayyidina Umar nangis melihat keadaan itu. Ya Rasulullah, apakah engkau pikir kami tidak akan bisa berimu makan? Kata Nabi, ya Umar, aku tahu kalian para sahabat tidak akan membiarkan aku kelaparan. Tapi aku tidak akan menjadi orang yang ngerepotin umatku. Lihat, Nabi gak pengen memanfaatkan posisi beliau sebagai seorang Nabi untuk mendapatkan perhatian atau mendapatkan prioritas dari para sahabat. Walaupun tentu sahabat akan memprioritaskan Nabi. Nabi tahu, tapi gak mau manfaatin keadaan. Dan juga lanjutannya lihat Nabi berkata, dan juga ketahuilah Umar, dengan lapar yang aku rasakan ini, dengan keadaan lapar, itu kan waktu yang terdekat seorang hamba itu kan ketika dalam keadaan susah, karena Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda munkasirati qulubukum, aku tuh bersama hambaku yang hatinya tuh patah. Maksudnya yang sedang sakit, yang sedang dikasih musibah, yang sedang sedih, yang sedang lapar. Jadi begitu loh. Jadi itu waktu terdekat, itu termasuk waktu dekatnya seorang hamba dengan Allah. Sehingga padahal doa Nabi itu pasti dikabul. Dan disinilah Allah tuh pengen menunjukkan kasih sayang Rasulullah kepada kita dalam keadaan beliau lapar. Apa yang beliau katakan? Dan ketahuilah Umar, dengan lapar yang aku rasakan, aku memohon kepada Allah, semoga tidak ada umatku yang kelaparan. Jadi umat Nabi jangan khawatir lapar. Kalau ada umat Nabi khawatir lapar, oh berarti belum umat beneran dia. Dia belum meyakini keberkahan dari doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, itu termasuk di antara perhatiannya Rasulullah kepada umat. Dan masih banyak lagi. Sayyidah Aisyah sendiri menceritakan bahwa beliau tuh pernah satu hari meminta doa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi pun mendoakan beliau, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar ma assarat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni Aisyah atas dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, atas apa yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Dan Sayyidah Aisyah tuh begitu mendengar doanya Nabi itu begitu senangnya sampai tertawa beliau. Lalu Nabi pun bertanya, apakah menyenangkan untukmu doaku ya Aisyah? Dikatakan, tentu ya Rasulullah, bagaimana aku gak senang dengan doamu? Maka apa jawab Nabi? Ketahuilah Aisyah, sesungguhnya itu adalah doa yang selalu aku panjatkan untuk umatku setiap aku sholat. Jadi di setiap sholat Nabi itu yang didoakan umatnya. Jadi umat beliau yang selalu dihadirkan. Bukan hanya sekedar anaknya, bukan sekedar istrinya, umatnya. Lalu apa lagi? Bukti bagaimana perhatiannya Rasulullah SAW kepada umat.
Ini diceritakan dalam satu riwayat ya, bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu, beliau pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi itu dikasih jatah atau diberikan kayak jatah oleh Allah bahwa doanya itu akan dikabul. Doa memang doa khusus, memang doa Nabi tentu dikabul. Tapi ini doa yang memang ibaratnya tuh apa ya, spesial banget deh. Jadi semua Nabi itu dikasih jatah itu. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan semua Nabi itu cepat-cepat, artinya mereka itu tergesa di dalam meminta kepada Allah. Begitu mendapatkan jatah ini, maka mereka pun cepat meminta. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, kata Nabi. Akan tetapi aku sembunyikan doaku. Ikhtaba'tu da'wati, aku tahan doaku itu. Maksudnya aku tahan syafa'atan li ummati. Aku simpan doaku, aku tahan doaku, tidak aku minta segera. Karena apa? Untuk bisa menjadi syafaat bagi umatku, kapan? Yaumal qiyamah. Jadi nanti di hari kiamat, itu doa yang mustajabat tadi itu memang dikhususkan untuk dimintakan kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada umatku semuanya. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a. Dan doa itu dengan izin Allah ya akan dikabulkan, akan sampai itu. Syafaat itu akan diberikan kepada umatku kapan? Selama mereka tidak mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu termasuk bukti cintanya Rasulullah kepada kita. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi kalau kita menjabarkan bagaimana cintanya Nabi kepada kita, nggak akan pernah selesai. Terlalu panjang. Seluruh hidup Nabi itu adalah bukti bagaimana Nabi mencintai umat. Nabi berjuang untuk umat. Nabi berdakwah dengan susah payah. Nabi tidak lagi merasakan yang namanya tidur lelap. Nabi gak merasakan lagi yang namanya makan kenyang. Nabi gak bisa merasakan tempat yang enak, yang empuk untuk beliau beristirahat. Selalu Nabi mengambil bagian yang tersulit dalam hidupnya. Rumah beliau kecil. Itu pun tujuannya untuk memberikan kekuatan kepada umat. Agar tidak berbangga dengan kemegahan. Agar tidak merasa kerdil dengan kesusahan. Karena sebenarnya kekerdilan itu bukan ada pada kondisi keadaan kita yang susah ataupun fakir ataupun tidak. Kita akan merasa terhina kan kalau kita jauh dari Allah. Itu yang ingin ditanamkan oleh Rasulullah. Jadi bahwa jangan orang tuh merasa terpuruk karena dunia. Ini yang ingin ditanamkan. Makanya Nabi pun mendidik keluarganya. Nabi mendidik istrinya. Nabi mendidik putri-putrinya untuk menjadi orang yang tidak hubbud dunia. Sehingga makanya Nabi pernah meninggalkan istri-istri beliau ketika mereka meminta tambahan untuk nafkah kepada Rasulullah. Bukan Rasulullah nggak mampu memberikan. Ketika ada seorang sahabat wanita mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah suamiku nggak berikan nafkah. Nabi tanya, dari mana kamu hidup? Dibilang, aku yang mampu. Maka Nabi kasih solusi. Pilihannya apa? Bercerai. Karena kalau sudah ada seorang laki-laki nggak bisa ngasih nafkah, istri berhak minta cerai. Yang kedua, kamu bersabar, nanti kamu dapat 3 pahala. Pahala berbakti, pahala bersabar, pahala sodakoh, pahala sambung silaturahmi coba. Jika dia menghidupi suaminya. Tapi ketika istri Nabi datang minta tambahan biaya bulanan, ditinggal oleh Nabi. 1 bulan gak didatangi. Kenapa? Karena Nabi gak pengen istrinya nanti apa yang dilakukan oleh istrinya. Jika diterima oleh Rasulullah, ini akan jadi hujjah bagi umat. Semua istri akan nuntut kepada suaminya. Minta tambahan bulanan. Istrinya Nabi minta begitu juga kok. Maka dipangkas oleh Rasulullah. Nabi ingin mengajari keluarganya makna hidup sederhana untuk menjadi ibrah bagi kita. Bahwa kemuliaan itu bukan ada pada kekayaan dan kehinaan itu bukan ada pada kefakiran. Tapi kefakiran yang sesungguhnya adalah di saat hati kita gersang dari cinta kita kepada Allah. Jadi seperti itu. Putrinya pakai kalung. Nabi gak senang. Bukan karena Nabi mengharamkan kalung. Untuk kalung untuk wanita diperkenankan kok. Tapi kenapa giliran putrinya gak boleh? Yaitu lagi kembali rasa cinta Nabi kepada umat. Gak kepengen nanti yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah itu menjadi ibrah, menjadi contoh bagi umat. Sayyidah Fatimah juga pakai kalung kok. Kenapa kamu gak beliin saya kalung? Para wanita akan nuntut begitu kepada istrinya.
seorang anak perempuan akan menuntut begitu kepada orang tuanya. Sehingga makanya Nabi gak suka. Nabi gak melarang, tapi Nabi berwajah masam. Dan Sayyidah Fatimah orang yang sangat cerdas. Perubahan pada diri Nabi diperhatikan, dijual kalung itu, dimerdekakan, lalu dibelikan seorang budak, dan lalu setelah itu dimerdekakan. Dia tahu itu perkara yang paling disenangi oleh ayahandanya. Dan itu pendidikan. Dan masih banyak lagi yang ditunjukkan oleh Rasulullah, bentuk pengorbanan beliau untuk kita, umatnya ini masih sangat-sangat banyak. Nggak akan mampu kita menjabarkannya satu-satu. Karena seluruh hidup Nabi, bagaimana akan kita jabarkan? Terlalu besar. Terlalu besar bukti pengorbanan Rasulullah untuk kita. Bahkan termasuk, kenapa Allah pilihkan untuk Nabi wafat dalam keadaan sakit? Ini pun sebenarnya adalah untuk kita, umatnya. Dikatakan Nabi bisa saja wafat itu dalam keadaan beliau itu misalnya meninggal dalam keadaan fisabilillah, sangat bisa. Sangat bisa. Ada satu riwayat ya, bagaimana di situ Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaula an asyqa ala ummati, ya, kalau telah tidak menjadi berat bagi umatku, tidak membebankan umatku, tentu aku itu nggak akan tinggal di belakang Sariyah. Artinya ketika dalam peperangan, kan mungkin kita pernah dengar Nabi itu nggak pernah membunuh, nggak pernah mengangkat, maksudnya memerangi siapapun. Nabi itu nggak pernah begitu. Jadi sebenarnya bukan karena Nabi takut. Nabi nggak takut untuk seperti itu. Nabi nggak takut. Nabi sebenarnya sangat ingin untuk jihad. Tapi sebenarnya lagi-lagi apa yang dilakukan Nabi itu adalah untuk kemaslahatan umat. Karena kalau Nabi sudah berperang ya tentu Nabi akan membunuh. Dan Nabi tidak ingin melakukan itu semua. Karena Nabi ini datangnya adalah untuk rahmatan lil alamin. Nabi pengen siapapun yang bersama Nabi bisa dibawa kepada keselamatan. Bukan untuk memusnahkan siapapun. Walau wudittu ini aktul fisabilillah, thumma ahya, thumma aktul, thumma ahya, thumma aktul. Jadi Nabi pun sebenarnya sangat berkeinginan bagaimana ketika beliau berjihad fisabilillah, lalu beliau terbunuh, lalu dihidupkan lagi, terbunuh, dihidupkan lagi, lalu terbunuh. Jadi sebenarnya beliau pun berharap untuk bisa mati dalam keadaan membela agama Allah. Tapi ternyata tidak. Allah pilihkan takdir untuk Nabi kita wafat dalam keadaan sakit. Kenapa? Agar orang gak minder. Kalau Nabi wafat dalam keadaan fisabilillah, kita nih sebagai umat jadinya ketika sakit gak sabar. Tapi sekarang ketika kita melihat bagaimana Nabi kita, makhluk yang paling dicintai Allah, ternyata Allah pilihkan wafat dalam keadaan sakit. Ini kan menjadi kekuatan bahwa siapapun yang diuji dengan sakit itu bukan kehinaan. Itu bukan azab. Sakit itu adalah waktu terdekatnya seorang hamba kepada Allah. Padahal selama hidupnya Nabi gak sakit. Ternyata waktu wafat Nabi dikasih sakit. Nah ini supaya apa? Siapapun yang diuji sakit bersabarlah. Dan sadari sesakit-sakitnya kita. Nabi berat banget sakitnya. Gak bisa dibanding. Sakitnya Nabi berat. Ada orang kena demam. Nabi waktu itu demamnya gak masuk akal. Bagaimana saking panasnya tubuh Nabi. Seandainya ditaruh kayak kain basah begitu. Itu langsung kering. Saking panasnya tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Berat sakitnya Nabi itu. Tapi Nabi gak ngeluh. Belum lagi dalam dakwahnya pun lihat. Nabi bukannya dipermudah begitu saja oleh Allah. 13 tahun Nabi dakwah di kota Mekah. Berat. Nabi menghadapi tantangan luar biasa. Padahal itu adalah kampung halamannya Nabi sendiri. Tapi ternyata tantangannya Masya Allah. Padahal mereka tahu Nabi adalah orang baik. Tapi begitu Nabi membawa mereka kepada agama Allah, Nabi dicaci, Nabi dipukuli. Ini untuk apa? Ibrah lagi untuk umat. Kenapa? Agar jangan pantang menyerah. Ketika kita berdakwah, ketika kita kok mengikuti jejaknya Rasulullah, mengajak orang kepada kebaikan, lu kok mentok ya, ibaratnya kok kita terpental di situ, atau mungkin kita menghadapi ujian yang berat, kadang kita nggak dihargai, apalagi kadang sama orang sekampung misalnya, ternyata mereka malah tidak menganggap kita atau mungkin merendahkan kita, maka ayo belajar dari Rasulullah. Rasulullah nggak pernah menyerah, terus berpikir bagaimana untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Itu yang dipikirkan Nabi. Terus berusaha berupaya untuk terus meningkatkan kebaikan, menyambung silaturahmi dengan mereka. Ini upaya Rasulullah SAW. Terus mencari ide-ide dakwah supaya nanti dakwah itu bisa berkembang. Berat Nabi itu. Sampai dakwahnya diterima oleh orang Ansor itu butuh proses panjang. 13 tahun Nabi. Nabi berdakwah tuh 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun tuh di Madinah. Lihat, paling banyak hidup Nabi berada di kota Mekah dan itu beliau berdakwah dengan susah payah. Tapi Nabi gak pernah
merasa menyerah dan lemah dan sebagainya. Nabi terus bersabar, terus bersabar. Sampai mungkin kita mendengar bagaimana kisah di Taif. Di saat Nabi pengen mengajak orang untuk beriman kepada Allah, apa balasannya? Nabi disiksa, Nabi dipukuli, Nabi diperlakukan dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Tapi pun lihat apa yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah gak pernah dendam. Bayangkan kalau kita disakiti sama orang, itu kita kadang berapa banyak, kadang kita marah, tak tuntut nanti di akhirat, gak akan aku maafkan sampai aku mati, lihat. Tapi Nabi gak pernah mengajarkan itu kepada kita. Nabi sabar, padahal yang dilakukan oleh orang Taif itu adalah pelanggaran, karena mereka telah melakukan satu perkara yang di kalangan orang Arab, jangan ngomongin agama, di kalangan orang Arab itu dianggap sangat tidak pantas. Kenapa? Mereka berbuat zalim kepada tamunya. Nabi kan bertamu. Orang Arab itu punya tradisi ikramud dhaifnya luar biasa. Mereka tuh sangat memuliakan tamu. Tapi ternyata perlakuan mereka kepada Nabi Muhammad ini bertentangan dengan tradisi Arab jahiliyah. Itu pun dilakukan dan Nabi tidak marah. Bahkan ketika malaikat gunung gak terima dengan kelakuan orang Taif, bahkan ingin menurunkan gunung dan dijatuhkan kepada orang Taif, Nabi tahan. Nabi tahan. Nabi larang. Karena Nabi masih berharap dari sulbi-sulbi, dari keturunan-keturunan orang Taif akan ada orang berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebegitunya Nabi kita. Wah, ini adalah bukti cinta Rasulullah kepada kita. Belum lagi kisah wafatnya beliau. Ketika beliau merasakan sakaratul maut, beliau masih harus menahan rasa sakit. Menahan rasa sakitnya. Masih bingung yang ditanyakan umatku seperti apa. Ini kan kisah yang kita sering dengar. Sebegitunya dalam keadaan orang dalam kondisi sakit itu kadang orang sudah lupa dengan yang lain, hanya mikirin diri sendiri. Tapi Nabi dalam keadaan yang paling berat, sakitnya sakaratul maut itu tidak bisa dibandingkan dengan sakit apapun. Tapi ternyata beliau tetap tidak pernah melupakan umatnya. Itu bukti cinta Rasulullah kepada kita. Dan juga apa yang kita rasakan, kebaikan yang kita rasakan saat ini semuanya adalah bukti dari cintanya Nabi kepada kita. Bagaimana sekarang kita sebagai seorang anak, mungkin yang sebagai seorang anak bisa merasakan kasih sayang orang tua. Ketahuilah, itu buah dari perjuangan, dari perhatian, dari cintanya Rasulullah kepada kita. Kenapa? Karena Nabi ajarkan orang tua untuk bisa mencintai dan menyayangi anak. Itu syariatnya Nabi Muhammad. Diajarkan orang tua untuk menjalin hubungan indah dengan anak. Itu pendidikan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bersikap dengan putri-putri beliau. Bagaimana Rasulullah bersikap dengan cucu-cucu beliau. Dan itu diikuti oleh para sahabatnya. Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang paling keras. Dulu tuh orang yang paling temperamental. Orang semua takut. Bahkan sebelum masuk Islam, beliau tuh pernah membunuh putrinya dan dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Itu dilakukan oleh Sayyidina Umar. Tapi ketika beliau mendapatkan hidayah Islam, lihat. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau tuh bermain dengan putranya. Sampai guling-guling begitu, akhirnya ada seorang gubernurnya bertanya, "Ya Imam, engkau bermain seperti ini dengan putramu? Memangnya apa salahnya?" Kata-kata Imam. Ketahuilah Imam, kalau aku, katanya, kata gubernur, kata anak buahnya itu, kalau aku, ketika aku masuk rumah, yang tidur berdiri, yang ngobrol diem. Jadi maksudnya mereka ketakutan, karena dia merasa dirinya tuh ada hibahnya. Akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Engkau aku berhentikan dari tugasmu. Siapa yang tidak punya rahmat kepada keluarganya, tidak akan punya rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa Sayyidina Umar bisa bersikap seperti itu? Karena beliau adalah hasil didikannya Rasulullah SAW. Nabi ajarkan bagaimana supaya orang tua itu bisa menjalin hubungan indah dengan anak. Sehingga apa yang kita rasakan nih, kesenangan kita saat ini semuanya adalah buah dari apa yang diberikan oleh Rasulullah. Ketika kita merasakan ada orang masih bisa melakukan kebaikan dari sesama umat Nabi Muhammad, ini adalah buah dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lihat, kita bisa menyambung silaturahmi, kita bisa menyayangi, kadang memberikan perhatian kepada fakir miskin, dan semua kebaikan ini semua kebaikan yang kita tahu saat ini itu sumbernya adalah ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi menjabarkan perjuangan Nabi, cinta Nabi kepada umat tidak akan waktunya, nggak akan pernah cukup, terlalu banyak, terlalu besar. Akan tetapi sebenarnya untuk meyakini akan cinta tersebut cukup kita benar-benar meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Allah pun mengukuhkan bagaimana agar kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, engkau akan mendapatkan cinta Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana Allah tuh pengen menjadikan kita tuh bisa terus mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi jalan untuk seseorang itu bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka wastaghfaru lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Allah tuh ingin kita tuh terus menyambungkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Agar kita ini bisa semakin merasakan cinta, kasih kepada beliau. Ya, ini Allah sampai menegaskan, walau annahum idzalamu anfusahum. Dan ketahuilah jika mereka itu berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, jauka, akan tapi mereka kok bisa mendatangimu, wahai Muhammad. Jadi ternyata ada orang berbuat zalim dengan melakukan dosa dan kemaksiatan, tapi kok masih mau datang kepada Nabi Muhammad, ya. Jauka fastaghfirullah, lalu mereka memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfarulahumur rasul, lalu Rasulullah pun memintakan ampun untuk dosa mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, maka sungguh mereka akan menemukan Allah itu Maha menerima taubat mereka. Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Lihat. Jadi Allah tuh ingin kita tuh terus mendekat dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah atur sedemikian rupa, cinta Nabi ditunjukkan kepada kita, maka Allah pun selalu mencoba mengikat hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah tahu itu adalah sebab segala kebaikan, sumber segala kebaikan di saat hati seseorang terikat dengan hatinya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka acara-acara mulia, cara kita menghidupkan, menghadiri majlis-majlis mulia, acara-acara maulid seperti ini adalah termasuk momen di mana kita berupaya untuk terus sambung hati dengan Nabi Muhammad SAW. Maka terus kita berupaya mendatangi satu majlis yang lainnya. Walaupun kita mendapatkan nasihat yang mungkin kurang lebih semuanya sama, jangan pernah merasa bosan, karena kisah tentang Nabi Muhammad tidak akan pernah membosankan. Menyebut nama Nabi Muhammad tidak akan pernah menjadikan orang bosan bagi pecinta-pecintanya. Bahkan semakin banyak disebut, malah semakin rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita harapkan. Jadi semoga yang kita sebut dari awal dan sampai akhir, perjuangan beliau, perhatian beliau, apa yang beliau berikan untuk umat, semuanya akan terus menjadikan kita bisa semakin mencintai beliau, mengikat hati kita dengan beliau, menyebut nama beliau dengan lisan kita, memperbanyak salawat kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga nanti Allah muliakan kita untuk kelak digiring dalam rombongan beliau, dan kelak kita bisa masuk surga bersama beliau. Itu yang kita harapkan. Ini saja dari kami. Wallahu a'lam bishawab.